Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 3 ATI dan kelas 3 Al-Azhar yang Ustaz sayangi dan Ustaz saya banggakan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ustaz harap kalian selalu sehat dan tetap semangat. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, untuk pembahasan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pelajaran pendidikan lingkungan hidup dengan pembahasan unsur biotik dan abiotik dibutuhkan oleh manusia. Sebelumnya Ustaz bacakan dulu standar kompetensinya. Yang pertama, melakukan upaya-upaya pelestarian lingkungan abiotik dan biotik. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu 1. Siswa dapat menyebutkan contoh unsur biotik dan abiotik yang dibutuhkan oleh manusia. Kedua, siswa dapat mempraktekkan cara menjaga lingkungan agar terus memberi manfaat bagi manusia. Ketiga, siswa dapat menjaga pelestarian biotik dan abiotik. Selanjutnya nih, seperti yang ada di layar, biotik. Jadi biotik yang sudah pernah kalian pelajari yaitu lingkungan yang dalamnya itu isinya itu makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Kalau abiotik kebalikannya, lingkungan yang di dalamnya itu terdapat benda tak hidup atau mati seperti air, udara, dan tanah. Kira-kira dari kedua lingkungan tersebut lebih penting mana antara biotik dan abiotik? Coba kira-kira lebih penting mana? Nah, keduanya itu sangat penting teman-teman. Karena apa? Karena itu yang bisa membuat makhluk hidup itu menjadi bisa bertahan hidup dengan memanfaatkan unsur biotik dan abiotik. Seperti yang ada di gambar, ini contoh tumbuhan ya. Pertumbuhan, pemanfaatan dan pelestarian tumbuhan. Bagaimana caranya manusia memanfaatkan tumbuhan untuk sandang dan untuk pangan. Kemudian juga hewan juga sangat membutuhkan tumbuhan untuk dimakan dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya adalah upaya-upaya untuk melestarikan tumbuhan adalah dengan melakukan pembudidayaan, kegiatan pertanian, perkebunan, dan menjaga hutan adalah beberapa contoh budidaya tumbuhan. Kita semua wajib ya menjaga hutan yang ada di lingkungan sekitar kita. Oke, selanjutnya adalah kita contohkan yaitu gambar tumbuhan. Nah, di sini adalah ada salah satu tumbuhan. Kalian perhatikan. Nah, kita manusia bernafas menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida tersebut diuraikan oleh tumbuhan untuk menghasilkan oksigen. Nah, proses ini dinamakan fotosintesis. Jadi, fotosintesis adalah proses peruraian dari karbon dioksida diuraikan tanaman menjadi oksigen. Makanya tumbuhan itu sangat penting karena tumbuhan tersebut itu menghasilkan oksigen. Selanjutnya adalah pemanfaatan dan pelestarian hewan. Nah, apa saja hewan yang bisa dimanfaatkan dari sebagai sumber pangan? Dilihat dari sumber pangan ya, kita biasa memanfaatkan yang namanya ayam. Siapa yang sering makan ayam? Nah, ayam itu bisa dimanfaatkan daging dan telurnya. Juga kambing yang kemarin kita sembelih waktu hari raya Idul Kurban atau Idul Adha, dan sapi yang juga bisa kita manfaatkan daging dan susunya. Kemudian dilihat dari sumber sandang, kira-kira ada ulat sutra dan ada bulu domba, itu bisa dimanfaatkan untuk kain dan pakaian. Selanjutnya dilihat dari sumber obat-obatan, kita bisa memanfaatkan lebah madu ini untuk menghasilkan madu yang nantinya akan digunakan sebagai obat. Kalau kalian sering makan madu, insya Allah kalian akan sehat dan kuat. Selanjutnya, nah
siapa yang di rumah punya peliharaan seperti yang ada di layar? Nah, itu adalah salah satu hewan yang bisa kita pelihara. Nah, ada juga nih, wah sangat cantik sekali, ini namanya ikan hias. Sepertinya dari salah satu teman-teman juga Atin atau Alasan pasti mempunyai ikan ya di rumahnya. Terus selanjutnya, ini hewan yang sangat wajib kita lestarikan adalah komodo, orangutan, ada gajah dan ada harimau. Itu sangat wajib kita lestarikan. Nah, selanjutnya adalah lingkungan abiotik atau lingkungan yang tidak hidup. Contohnya yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, udara itu wajib kita lestarikan dengan cara apa? Contohnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan karena itu akan menimbulkan bau yang tidak sedap, akhirnya mencemari udara yang ada di lingkungan kita. Nih, karena oksigen itu sangat penting untuk mendukung kehidupan makhluk hidup karena digunakan untuk bernafas. Nah, selanjutnya bagus sekali nih. Sungai. Siapa yang pernah main ke sungai? Nah, airnya jernih ya teman-teman ya, airnya jernih. Makanya kita wajib untuk menjaga agar tidak tercemari oleh kotoran. Dengan cara seperti apa? Kita harus memanfaatkan air bersih tersebut dan mengelola air dengan baik supaya kita tidak terkena penyakit. Kalau airnya bersih, insya Allah tubuh kita akan sehat juga. Karena jika air tidak bersih atau terkena pencemaran kotoran, maka makhluk hidup itu tidak akan bertahan hidup lama, alias bisa sering sakit, atau kalau airnya kotor maka makhluk hidup tersebut tidak bisa bertahan hidup. Selanjutnya yang terakhir adalah tanah. Nah, tanah merupakan tempat hidup manusia. Kita berada di atas tanah, tumbuhan dan juga hewan. Manusia memerlukan tanah untuk bercocok tanam, mendirikan rumah dan bangunan. Seperti yang ada di tempat ini, kita ada di atas tanah untuk bekerja. Makanya kita wajib untuk menjaga tanah tersebut. Itu saja yang bisa Ustaz sampaikan. Maka kalian harus mempraktekkan di rumah bagaimana caranya memelihara lingkungan biotik dan lingkungan abiotik dengan cara yang sudah tadi kita bahas bersama-sama. Semoga yang ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ustaz akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.